Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Johannes Adi Prihantono, merupakan dosen pada Fakultas Teknik Universitas Mutanio Bandung. Pada kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu adalah elektronika industri, di mana dalam satu semester pertemuan yang saya lakukan adalah 16 kali pertemuan tatap muka, dan bobot penilaiannya meliputi tugas dan kehadiran 20%, UTS 30%, serta UAS 50%. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini meliputi mampu memahami dan menjelaskan penerapan keselamatan kerja, penanganan kelistrikan pada industri, mampu memahami konsep-konsep dasar elektro maupun listrik, serta transmisi distribusi listrik tegangan tinggi, mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep elektronika yang digunakan dalam proses otomasi di industri. Bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi keselamatan kerja, pengertian tentang sistem kelistrikan industri, teknik distribusi tegangan listrik, pengertian alat ukur besaran listrik, aplikasi sensor dan relay, pengertian tentang motor dan generator industri, sistem kontrol proses, PLC, serta komputerisasi mesin pemroses. Pada pertemuan perkuliahan pembelajaran kali ini, saya akan membahas subtopik tentang aplikasi sensor dan relay. Adapun tujuan dan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis sensor berdasarkan karakteristik, cara kerja, dan penerapannya pada industri. Demikian pembelajaran saya. Selamat pagi semua. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, silakan untuk Danton laporan. Siapkan awali ini berawal selesai terdapat hari ini atau pertemuan perkuliahan pada hari ini kita akan membahas tentang sensor ya. Pada minggu lalu kita membahas tentang teknologi perkembangan dunia elektronika digital. Sekarang kita akan mempelajari atau membahas tentang sensor. Memahami fungsi, jenis, dan aplikasi sensor, terutama pada dunia industri ya, pada dunia industri dan lain sebagainya. Sebenarnya kita mulai dulu, mungkin kalian pernah berpikir apa sih itu sensor Pak? Gitu ya. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak apa itu sensor?
Ada yang bisa? Salah satu coba. Nggak apa-apa, salah tidak apa-apa. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, oke, silakan. Jadi sensor yang saya ketahui Ya. Jadi sensor adalah perangkat yang dapat mendeteksi dan juga merespon perubahan lingkungan fisik dan mengubahnya menjadi suatu sinyal yang dapat diproses oleh sistem. Oke ya. Oke. Bahwa sensor merupakan sebuah pendeteksi, ya, betul ya jawabannya. Jadi sensor itu berasal dari kata sensing atau merasakan. Bisa kita bayangkan ya, ketika kita sebagai manusia itu tidak bisa merasakan apapun itu, baik panas, dingin, berarti manusia tidak akan bisa merasakan apa-apa. Sedangkan manusia dibekali oleh pencipta, sang pencipta itu beberapa indera yang bisa merasakan sesuatu. Ya. Misalkan dari mata, ya, bisa melihat, kemudian telinga bisa mendengar, hidung bisa merasakan mencium bau, ya. Kemudian kulit bisa merasakan atau meraba. Itu. Jadi sensor itu berawal atau pemikirannya berawal dari apa yang bisa dirasakan manusia, dan sensor diciptakan untuk bisa mendeteksi besaran tadi ya, besaran-besaran atau perubahan lingkungan, yaitu perubahan fisis yang dirubah menjadi sinyal keluaran listrik ya. Ya. Jadi saya jelaskan lebih lanjut ya, itu sensor adalah perangkat ya yang mendeteksi dan merespon fenomena fisik seperti cahaya, panas, kemudian tekanan atau gerakan. Fungsi utamanya adalah mengubah rangsangan fisik menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Nah, sensor memainkan peran penting di berbagai bidang. Contohnya yaitu otomasi, ya, kemudian pemantauan dan kontrol. Dari telepon pintar atau smartphone hingga mobil, itu sensor sekarang sudah ada di mana-mana ya. Dan itu cukup membantu kita manusia dalam kehidupan ya. Contohnya kita bisa melihat apa namanya cuaca ya, atau info atau informasi tentang cuaca dari ponsel kita. Nah, itu berasal dari sensor yang telah dipasang oleh provider penyedia layanan selular gitu. Oke. Ya, saya jelaskan ya. Misalkan begini. Misalkan sebuah sensor itu membutuhkan input ya, membutuhkan input tegangan sebesar 5 volt. Volt DC ya, DC. Kemudian sensor itu juga akan mengeluarkan output ya. Ini inputnya ya, dia butuh untuk menyalakan sensor tadi. Ini input. Kemudian akan menghasilkan output ya. Dari apa atau dari perubahan yang dibaca oleh sensor tadi. Misalkan outputnya pastinya ya antara 0 sampai 5 volt. Artinya ada perubahan nilai apa ini? Tegangan analog ya. Perubahan tegangan analog dari 0 sampai 5 volt. Nah, ini merupakan apa? Jangkauan ya. Kemudian untuk resolusi seperti apa, Pak? Minggu lalu kita kan sudah mempelajari tentang digital. Nah, kalau ini adalah outputnya dari sensor itu analog,
maka sebuah pengontrol ya, atau bisa kita katakan sebuah microcontroller ya, controller ya, itu harus memiliki resolusi ya. Ya, contohnya gini, misalkan dia mampu membaca output analog dari sensor, berarti microcontroller tadi mampu mendeteksi perubahan tegangan, yaitu dari 0 sampai 5 volt, jangkauannya segitu ya. Jadi kalau microcontrollernya 0 sampai 5 volt, berarti dia juga 0 sampai 5 volt. Nah, tetapi resolusi itu berkaitan dengan berapa bit microcontroller tersebut. Misalkan microcontrollernya adalah 8 atau 10 bit, 8 bit ya. Anggap aja 8 bit. Berarti kalau 8 bit, berarti resolusinya berapa? 0 sampai 8. 8 pangkat berapa? 2 pangkat. Kalau 8 bit berarti kan kalau kita pakai nilai heksa itu kan FF ya, 8 bit. Tapi kalau dibinarkan kan 1 1 1 1 1 1 1 1 ada 8 kan? Ya. Ini kan bit ke 1, bit ke 0, bit ke 1, bit ke 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini ada 8 bit. Kenapa ada 8 bit? Karena nolnya harus dihitung mulai dari 0 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti kalau FF ini kan F ya. 1, 1, 1, 1 itu mewakili, kalau kita rubah ke heksa yaitu F. Ini juga F. Kalau kita desimalkan, ini adalah 255 ya. Nah, kok bisa 255 Pak? Nah, kita rubah aja ke bilangan desimal. FF itu sama dengan 255. Berarti begini, dari 0 sampai 5 volt, kalau ada perubahan, berarti dia 0 juga sampai 255. Ngerti maksudnya? Berarti 0 sampai 5 volt itu dicacah, dibagi, cacah sampai sebanyak 255. Tapi karena ada 0 jadi 256. Ya. 256. Nah, misalkan di tengahnya ini di tengahnya 5 volt, misalkan di pertengahannya 2,5 volt ya, berarti dia di tengahnya ini berapa gitu, sama kan? Berarti berapa ini? 256 bagi 2 berarti 128. Pada titik ini 128 ketika dideteksi sama controller, maka output dari sensor adalah 2,5 volt. Itu masih dalam nilai ini ya, desimal ini ya, dari perubahan nilai heksa menjadi desimal. Nah, terus itu nanti mendeteksi berapa Pak? Nah, sensornya tadi sensor apa misalnya gitu ya. Misalkan sensor tadi yang kita gunakan yang paling mudah misalnya sensor suhu aja ya. Nah, sedangkan sensor tersebut misalkan bisa mendeteksi suhu dari 0 misalkan nih ya sampai 100 derajat Celcius. Nah, gitu. Berarti kalau dia terdeteksi output dari sensor adalah 2,5 volt, maka kira-kira suhunya adalah 50 derajat Celcius kan gitu ya. Ya, 50 derajat Celcius. Tapi sama controller yang dibaca adalah nilai 128.
Ketika mendapat angka 128 itu, maka dia akan mengeluarkan data suhu adalah sebesar 50 derajat Celcius. Nah, kira-kira dari resolusi ini pendapat kalian apa? Resolusi, misalkan resolusinya ini tadi 255. Bagaimana kalau resolusinya ternyata ada 10 bit? Nah, 10 bit berarti berapa kalau 10 bit? 1024. Resolusinya segini misalkan. Ya. Kira-kira apa? Semakin besar resolusinya gimana? Makin teliti. Semakin teliti, semakin apa lagi? Presisi, apa lagi? Ya, jadi ketika ada perubahan itu suhu yang terdeteksi itu maka akan makin apa ya istilahnya, misalkan sampai ke komanya pun misalkan 50 derajat koma ya gitu ya, koma 0, sekian sekian, nah itu akan terbaca semua. Jadi makin halus ya. Jadi dia tidak hanya menghitung suhu itu dari 0, 1 derajat, 2, 3 gitu enggak, tapi ada pecahannya juga gitu. Semakin halus gitu ya, semakin panjang resolusinya. Ya. Ada lagi kira-kira yang ditanyakan tentang resolusi? Nah, sekarang ini untuk controller yang terbaru itu sekarang sudah memiliki resolusi sebesar 10 bit ya. Jadi kalau didesimalkan 1024. Ya, kita lanjut ya. Tadi setelah jangkauan, jadi pemilihan sensor ya, itu harus mempertimbangkan suhu, kemudian tekanan, dan faktor lingkungan lainnya. Ya, berarti contoh begini, misalkan di sebuah pabrik atau industri itu menggunakan sensor. Itu juga harus dipilih bahwa sensor ini harus mempunyai karakteristik yang tahan terhadap jadi ya suhu lingkungannya, terus tekanan udaranya, dan faktor lingkungan lainnya. Ya, jadi dalam pemilihan sebuah sensor ya, itu harus memperhatikan atau pertimbangan yang perlu dilakukan yaitu tentang karakteristik sensor tersebut ya. Misalkan sensor tersebut tahan terhadap suhu lingkungan seberapa besar, kemudian tekanan, debu, dan lain sebagainya. Pokoknya yang lingkungan yang mempengaruhinya. Itu contoh ketika mau diterapkan pada sebuah industri manufaktur ya, atau atau kalau kita mau membuat sendiri ya, hobi, secara hobi kita ingin mendeteksi suhu udara di sekitar rumah kita seperti itu mungkin tidak perlu pertimbangan harus kekuatan seberapa tidak perlu ya, karena itu hanya kita gunakan sendiri, berbeda dengan kalau ada di industri. Ya, kira-kira ada yang ditanyakan di sini? Oke, ya. Oke, apakah sensor harus diprogram dulu? Yang kedua, Izin Pak, nah di dalam dunia industri
yang sekarang kan itu semakin otomatis. Nah, seberapa besar peran sensor dalam menjamin kualitas dan efisiensi dalam proses produksi, dan apakah kita sudah sampai di tahap di mana sensor itu bisa mengambil keputusan sendiri tanpa intervensi manusia? Oke ya. Yang pertama, ada yang bisa menjawab nggak? Kira-kira sensor itu perlu diprogram nggak? Perlu diprogram. Perlu ya, perlu. Ya. Oke, saya tambahkan ya jawabannya. Memang ada beberapa sensor itu perlu diprogram, tetapi sebenarnya bukan memprogram melalui seperti yang coding gitu ya, tidak. Biasanya dia mempunyai adjuster atau untuk merubah nilai dia. Nah, itu ada sensor-sensor yang memiliki sistem seperti itu. Jadi ketika ada yang dideteksi itu ada penyimpangan, maka kita bisa menyelaraskan, menyinkronkan. Dengan catatan kita juga punya alat kalibrasinya. Ya. Nanti data itu yang dihasilkan oleh sensor yang berupa tegangan analog tadi ya, itu diterima sama kontrolernya kan. Nah, kontrolernya inilah yang perlu diprogram. Ketika dia dapat suhu sekian, apa yang harus dilakukan? Nah, itu programnya ada di situ. Nah, tapi ada juga sensor yang sudah menjadi satu dengan controller. Nah, itu yang perlu diprogram kalau itu. Sudah ada kontrolernya di dalam sensor tersebut. Artinya sudah menjadi paket satu kesatuan, gitu ya. Oke, ada yang mau nambahkan nanti dari pertanyaan tadi? Kalau tidak ada yang bisa menjawab enggak? Itu tadi pertanyaannya yang kedua, apakah sensor itu bisa diulang lagi, bisa bekerja sendiri ya tanpa adanya intervensi manusia gitu. Nah, ada yang bisa menjawab nggak? Oke, mungkin saya jawab ya. Bahwa sensor itu sebenarnya diciptakan tadi tujuannya untuk apa? Mendeteksi. Ya. Tugas dia itu mendeteksi ya perubahan-perubahan fisik ya yang terjadi di sekitar dia. Misalkan perubahan suhu di sekitar dia, perubahan tekanan, terus perubahan kelembapan udara. Nah, itu yang membuat dia mengeluarkan output yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan fisik tadi. Kalau kelembapan misalkan kelembapan udara naik nih, misalkan sensor itu akan mengeluarkan tegangan lebih besar. Kalau kelembapannya turun, maka tegangannya akan kecil. Nah, perubahan itu yang dihasilkan oleh sensor. Kemudian apakah butuh intervensi manusia? Ya tidak. Karena sensor itu sudah mendeteksi kan. Manusia tinggal melihat hasilnya. Kalau misalkan sensor itu menyimpang, nah baru dilakukan kalibrasi. Kalau kalibrasi sudah tidak bisa atau masih penyimpangannya terlalu besar, ya sensornya harus diganti seperti itu. Tetapi apakah dia bisa melakukan otomatisasi? Ya, otomatisasi itu berarti apa? Sebuah sistem yang kompleks ya, ada sensor, ada kontrol yang merupakan pemrosesnya, kemudian ada juga output lain yang mengerjakan prosesnya. Misalkan kalau suhu sekian, pengontrol ini akan memberikan apa tadi? Pemicu. Berarti kipasnya harus bekerja, nah seperti itu. Jadi suatu kesatuan yang kompleks gitu.
tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi ada sensor, ada pemroses, kemudian ada output selanjutnya. Ya. Oke ya. Ya. Dengan teknologi yang maju dan berkembang saat ini, maka sensor sudah terkoneksi dengan jaringan IoT ya, atau Internet of Things, sehingga kita bisa melihat hasil dari deteksi sensor itu dari tempat yang jauh dan terkoneksi dengan internet. Sekarang itu sebenarnya teknologi sudah sampai ke arah sana ya, dan mungkin ke depan akan lebih berkembang lagi. Ya, kira-kira ada yang ditanyakan dari ini? Nah, contoh ini ya, sekarang studi kasus saja. Pertanian cerdas. Ini contohnya. Sensor itu akan memantau kelembapan tanah, seperti itu ya. Kemudian nutrisi yang ada di dalam tanah serta suhu, dan mengoptimalkan irigasi serta pemupukannya. Sensor akan mendeteksi tanda-tanda awal penyakit atau stres, memungkinkan intervensi tepat waktu ya. Artinya intervensi dari manusia ketika dideteksi tanaman itu adalah sedang mengalami penyakit ya, jadi harus diambil atau dipindahkan. Jadi sensor ini meningkatkan efisiensi serta mengurangi penggunaan sumber daya di bidang pertanian. Sensor memainkan peran penting dalam sistem pemanen otomatis. Tetapi dengan berkembangnya teknologi ada satu kelemahan ya, satu kekurangan, yaitu akan mengurangi jumlah tenaga kerja manusia. Itu merupakan satu kekurangan dari kemajuan teknologi. Mungkin ini ya materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada mau yang didiskusikan, bisa menemui saya atau minggu depan ya, kalau masih ada pertanyaan lagi. Dan bagi yang hari ini tidak bisa hadir pada perkuliahan ini, silakan mengambil form classroom ya, untuk mengisi apa alasannya, dan pada yang bersangkutan nanti disampaikan untuk mengikuti perkuliahan saya di kelas yang lain ya, supaya presensinya bisa tergantikan atau ketidakhadirannya nanti bisa tergantikan ya. Mungkin itu dari saya. Selamat siang. Dibubarkan, silakan untuk dantonnya. Siap, akhiri materi ini berdoa. Selesai. Oke, terima kasih ya.